Ya, welcome back bro di Strategi Room, podcast santai yang bahas tuntas soal strategi dan eksekusi bisnis. Gue Bro WP. Dan gue Bro Nuzli. Seru banget nih hari ini karena kita bakal bahas salah satu kunci sukses eksekusi strategi, yaitu leadership alias kepemimpinan. Iya, dan minggu ini adalah minggu yang penuh warna-warni ya bro. Iya. By the way, lo nyadar nggak bro, ketika kita banyak orang curhat dan berteman sama lo, itu artinya lo punya aura leader yang literally nature bro. Ya kan? Nah, coba kita bahas ya, karena leadership ini penting banget dalam konteks kita eksekusi di strategi kita bro. Nah, menarik banget. Nah Bro WP nih, menurut lo kenapa sih leadership itu krusial buat ngejalanin strategi? Well, menurut gue, leader itu kayak nahkoda kapal bro. Dia yang ngarahin tim supaya tetap fokus, semangat, dan tentu punya tanggung jawab atas hasilnya. Leader juga yang bikin komunikasi kita jadi lebih efektif dan ngatasin hambatan nantinya. Karena gini ya bro, di leadership adalah style seseorang sebagai seorang leader. Karena menurut Gartner sendiri, kalau kita ngambil literaturnya Gartner ya, Gartner sendiri bilang salah satu kegagalan eksekusi strategi adalah salah satunya ineffective leadership bro. Nah iya nih, dan leader juga harus jadi contoh dalam komitmen dan etos kerja. Nah kalau leadernya setengah-setengah, ya timnya juga bakalan malas gerak dong. Iya betul. Nah makanya kalau ngomongin gaya kepemimpinan nih bro, kira-kira menurut lo nih, mana yang paling cocok buat eksekusi strategi bro? Nah gue lihat ya, gaya transformational leadership ini sangat efektif. Nah leadership jenis ini inspiratif ya. Dia dorong inovasi, kemudian bikin tim merasa lebih dihargai. Dan tegas banget kayaknya ya. Betul. Nah selain itu juga ada namanya servant leadership juga bro. Ini juga bagus, karena leader yang model seperti ini, tipe seperti adalah leader yang fokus melayani kebutuhan tim, supaya tim bisa bekerja secara optimal bro. Tapi jangan lupa ada juga jenis leadership seperti situational leadership. Kadang leader harus fleksibel nih, nyesuaiin gaya sama kondisi tim dan situasi yang dihadapin. Oh kalau misalnya kayak begini dia harus seperti apa, kondisi seperti ini dia harus seperti apa. Ya, nah dari gaya kepemimpinan itu, tentu kita harus sesuaikan dengan kondisi dan strategi perusahaan yang akan kita jalankan. Karena dari beberapa tipe leadership tadi ya, ada transformasional, ada servant leadership, ada situational leadership ini, itu tergantung dari kondisi dan strategi perusahaan yang akan dijalankan. Contohnya ya, transformational leadership itu cocok untuk perusahaan yang dalam kondisi dan strategi yang akan diterapkan adalah survival dan instabilitas mode. Karena itu butuh orang-orang yang memang leader yang transformasional di sini. Sedangkan kalau leadership style yang situational dan servant leadership ini diperlukan untuk kondisi perusahaan yang lagi mengadopsi strategi untuk diversifikasi dan akan menuju growth ke depan bro. Nah, Bro WP, contoh nyata leadership yang bikin eksekusi strategi berhasil itu adalah Satya Nadella di Microsoft. Setuju nggak? Betul banget. Ini contoh yang real. Jadi waktu dia jadi CEO di Microsoft, ini lagi banyak tantangan yang ya industri ini kan lagi banyak berubah ya. Banyak perubahan ya, dan juga itu ketinggalan tren juga nih Microsoft. Tapi dengan gaya transformasional leadership-nya Satya Nadella ini, dia merubah kultur perusahaan jadi lebih terbuka, kolaboratif, dan inovatif dia di sana. Betul. Jadi ingat tuh, pernah baca artikel ya, jadi Steve Ballmer sama si Bill Gates ini ngelihat Microsoft kok jadi jauh tertinggal ya. Mereka melihat Apple ngeluarin dulu namanya buat nyetel musik itu iPod. Kemudian si Microsoft di bawah Steve Ballmer bikin Zune gitu. Tetapi kenapa kok Zune itu nggak jadi ketinggalan ya? Meskipun ini lebih canggih begini, tapi kenapa nggak bisa menguasai market gitu? Dan mereka berdua melihat Microsoft jadi jauh tertinggal dalam hal inovasi, teknologi. Akhirnya mereka menimbang berikutnya yang cocok melanjutkan kepemimpinan selepas Ballmer itu siapa? Mereka milih Satya Nadella.
Satya Nadella juga yang bikin akhirnya fokus ngedorong cloud computing itu jadi strategi utamanya Microsoft dan eksekusinya maksimal sampai akhirnya jadi raksasa di cloud services ya, termasuk merangkul komunitas open source setelah bertahun-tahun jadi musuh bebuyutannya Microsoft. Ya, dan ini jadi contoh keren ya, gimana leadership bisa jadi penggerak perubahan dan juga bikin strategi bukan cuma jadi wacana doang, tapi juga menjadi action yang nyata, bro. Betul. Nah, sekarang di bagian strategic builder kita nih, kan kita kan punya segmen strategic builder, sehingga ketika teman-teman mendengarkan podcast kita ini, bagaimana agar tadi prosesnya strategic planning, eksekusi, kita kasih real world case, kita bikin strategic builder kita. Nah, khusus untuk leadership nih, ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan buat leader supaya eksekusi strategi lancar. Ya, dan kita masuk ke strategic builder kita ya. Yang pertama, leader harus komunikatif dan transparan tentunya, di mana tim harus tahu tujuan, progresnya, dan kendala-kendalanya secara jelas, bro. Betul. Nah, yang kedua, kalau menurut gua ya, leader itu harus empower tim, kasih ruang nih buat ide, kasih tanggung jawab, dan jangan micromanage, karena itu yang bikin tim jadi nggak percaya diri, akhirnya berantakan. Yang tadinya harusnya bisa otonomi di bawah, akhirnya harus leader yang turun tangan dan sebagainya, tim merasa nggak dapat kepercayaan yang cukup. Exactly. Dan yang ketiga, leader harus punya emotional intelligence. Jadi dia paham gimana cara motivasi dan handle konflik. Disinilah maturity leader sebenarnya dibutuhkan, bro. Nah, jangan lupa nih, yang selalu kadang-kadang orang kelewat ya, evaluasi rutin. Dan kadang-kadang kita perlu celebrate small wins ya, supaya tim tetap semangat. Ya sesimpel makan-makan lah, nggak harus di resto, bisa potluck juga kalau misalnya kita sepakat, oh kita berhasil nih gitu ya. Oke, kita makan-makan yuk, makan-makan, budgetnya misalnya terbatas, ayo potluck aja. Akhirnya ada yang bawa makanan ini, makanan itu, ada yang bawa minuman dan sebagainya gitu. Rayakan setiap kemenangan, event itu walaupun kecil-kecilan aja ya, tapi betul banget. Penyemangat timnya itu sendiri. Oke, dan kemarin gue juga ada tuh kita closing Q1 itu ada sedikit lah makan-makan untuk merayakan kemenangan atas tim yang bergerak di sana. Oke, Bruno sih cukup berat juga ya hari ini kita ngomongin di Strategi Room tentang leadership. Iya. Dan kayaknya udah cukup ya. Kita next episode kita akan bahas lagi gimana membangun, yang gak kalah pentingnya juga adalah bagaimana kita membangun budaya organisasi yang mendukung strategi dan eksekusi. Karena strategi dan eksekusi ini tidak akan terlepas daripada yang namanya budaya organisasi. Nah, kayaknya menarik nih buat kita dengerin feature podcast episode kita nih. Jangan lupa teman-teman, follow dan share podcast kita, dan kirim pertanyaan atau cerita leadership kalian ya. Yes, dan terima kasih sudah dengerin Strategi Room. Tetap semangat dan terus asah skill kepemimpinan kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam strategis bro. Bye. Thank you, bye.